Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuza Gita. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai olah data statistik analisis regresi linear berganda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pengaruh kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial terdapat peningkatan produktivitas petani lada. Di sini diketahui ada 4 variabel, yang mana variabel X-nya itu ada 3, yaitu kepercayaan, kerjasama, dan jaringan, serta variabel Y-nya itu ada peningkatan produktivitas. Nah, untuk data hasil dari data yang belum diolah itu sudah ada. Ini data hasil penyebaran kuesioner variabel kepercayaan, ada data hasil dari penyebaran kuesioner variabel kerjasama, dan ini data hasil dari penyebaran kuesioner variabel jaringan, dan ini terakhir data hasil dari penyebaran kuesioner variabel produktivitas. Nah, sebelumnya data-data ini lebih baik dipindahkan ke Excel terlebih dahulu untuk memudahkan mengcopy paste ke SPSS. Langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini di SPSS ada variable view. Kemudian di name kita tulis B1, yaitu butir soal yang telah kita dapatkan dari hasil penelitian. Nah, jangan lupa untuk desimalnya dirubah menjadi 0. Nah, jika seperti ini, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, kemudian kita pergi ke Excel, lalu kita copy untuk variabel butir soal kepercayaan, kita Ctrl C, terus di sini kita klik Ctrl V. Nah, setelah data ini keluar, untuk uji normalitas kita klik Analyze, kemudian Correlate, terus klik Bivariate. Nah, kemudian ini kita Ctrl A, dipindahkan ke kolom sebelahnya, kemudian klik OK. Nah, setelah itu keluar outputnya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita melihat nilai SIK per butir soal. Jadi misalnya apabila ada butir soal yang kurang dari 0,05, maka dikatakan data tersebut tidak normal. Sedangkan data lebih dari 0,05, data tersebut berdistribusi normal. Seperti misalnya pada AB1, diketahui nilai SIK-nya itu 0,989. Nah, bisa dikatakan B1 ini datanya berdistribusi normal, dan B2 diketahui didapat bahwa datanya nilai SIK-nya 0,00, sehingga bisa dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal dan harus dibuang dan disusun kembali datanya. Nah, sama halnya dengan variabel kepercayaan ini, untuk ketiga variabel lainnya harus diolah seperti ini terlebih dahulu. Kemudian setelah data ini tadi didapat, kemudian kita susun, lalu hasilnya seperti ini. Untuk variabel butir soal kepercayaan terdapat 6 butir soal yang berdistribusi normal, dan untuk variabel kerjasama terdapat 3 data yang berdistribusi normal, sedangkan variabel jaringan itu terdapat 5 butir soal yang berdistribusi normal, dan variabel produktivitas terdapat 4 butir soal yang berdistribusi normal. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk uji reliabilitas. Di sini kita bisa klik file, kemudian new data untuk halaman baru. Nah, kemudian di variable view ini kita sama seperti tadi, B1 tergantung jumlah butir soalnya. Dan untuk variabel kepercayaan tadi butir soalnya ada 6, ditambah total jadi ada 7.
Tidak lupa juga desimalnya harus 0. Ini perlu diingat teman-teman. Kemudian data ini kita ambil dari Excel, kita copy. Iya. Kita copy, guys. Kemudian kita paste. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik Analyze, kemudian klik Scale, Reality Analyze, kemudian kita pindahkan ke kolom sebelahnya dengan klik panah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu muncul keluar seperti ini dan didapat Cronbach alpha-nya itu 0,624, sehingga dapat diartikan untuk bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tidak lupa juga untuk variabel lainnya sama di pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini kita klik new data, kemudian seperti ini. Untuk variable view-nya, name-nya ini kita klik x1, x2, x3, dan y1. Nah, desimal tidak lupa juga harus 0 ya guys. Untuk labelnya sendiri kita tulis sesuai dengan variabelnya, yaitu x1 variabel kepercayaan, dan variabel kedua itu kerjasama, kemudian jaringan, dan produktivitas. Kemudian kita ke data view. Nah, ini data-data ini kita isi dengan jumlah dari hasil yang sebelumnya. Nah, ini kita copy, kemudian kita ke SPSS, kemudian kita paste. Nah, sama juga dengan X2 dan X3 ya guys. Oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear. Nah, untuk variabel produktivitas kita pindahkan ke kolom dependent, dan variabel X-nya kita pindahkan ke kolom independent. Kemudian klik statistik, lalu conteng bagian collinearity diagnostic, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, kemudian keluar hasilnya seperti ini. Kemudian untuk uji ini kita perlu melihat nilai VIF dari setiap variabel X, yaitu apabila nilai VIF kurang dari 10, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke penelitian berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Sama seperti tahap uji multikolinearitas, kita klik X1, X2, X3, Y1. Maaf. Nah, untuk labelnya kita tulis variabel kepercayaan, kerjasama, jaringan, dan produktivitas. Oke, kemudian kita klik data view, kemudian datanya kita input lagi, sama seperti tadi, itu kita menginput jumlahnya saja.
kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Setelah itu sama seperti tadi, variabel y nya kita pindahkan ke dependent dan variabel x kita pindahkan ke independent. Kemudian klik plots, lalu ini spread atau zpred kita pindahkan ke variabel x, dan spreadsheet kita pindahkan ke variabel y. Lalu klik continue, lalu klik OK. Proses. Nah, kemudian nah inilah hasil dari uji heteroskedastisitas. Baiklah, ini adalah output dari olah data statistik sudah kita lakukan. Oke, baiklah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.